Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak santri, melanjutkan video sebelumnya, yakni karomah dari sang Habib Soleh Tanggul. 4. Ketika di Pekalongan, Habib Soleh berkunjung ke rumah seseorang. Sohibul bait ini sudah bertahun-tahun tidak mempunyai anak. Akhirnya, saat Habib Soleh di kamar bersama orang tua, saya diberi minyak yang kental. Subhanallah, saat memakai begitu tumpah minyak tersebut diseprai. Ayah saya mau membersihkan, namun Habib Soleh berkata, "Jangan dibersihkan." Subhanallah, setelah Habib Soleh pulang, tidak lama kemudian Sohibul bait diberi kehamilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhir hayatnya Habib Soleh, dan berkat mencium bau minyak wangi yang tumpah tersebut, beliau diberi karunia anak 7 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dikatakan, kalau sekali cium satu anak keluar. 5. Dahulu ada orang yang datang kepada cucu Habib Soleh Tanggul untuk meminta doa guna untuk pindah kerja. Orang tersebut berkata, supaya saya dipindah lebih dekat di rumah saya, karena sudah bertahun-tahun saya mengajukan kepada bos, namun bos selalu meremehkannya. Kemudian cucu Habib Soleh itu berkata, "Kamu niat datang ke Habib Soleh dan jangan niat ketemu saya. Niat tulus ikhlas untuk ziarah ke Habib Soleh Tanggul." Apa yang terjadi? Setelah membeli untuk pergi ziarah ke makam Habib Soleh Tanggul, tiketnya ini diambil, kemudian telepon kepada cucu sang Habib Soleh itu. "Masya Allah Habib, saya sudah dapat suratnya. Dipanggil oleh bos saya, ditawarin, apakah kamu mau pindah sekarang?" 6. Setelah meninggalnya sang Habib Soleh, kisah ini diceritakan oleh keluarga dari sang Habib Soleh Tanggul. Beliau bercerita, "Pengalaman saya sendiri pernah sekali waktu saya beli rumah di Jakarta. Setelah saya beli rumah di Jakarta, orangnya minta uang dengan jumlah yang sangat besar. Padahal belum penuh tarif ungkapnya. Saya kasih $500 waktu itu. Namun orangnya marah-marah sehingga mau digagalkan. Kebetulan saya ada di Tanggul pada waktu itu. Setelah membaca Yasin dan membaca tahlil, begitu selesai membaca tahlil dan Yasin, saya pun keluar. Subhanallah, baru sandal saya masukkan ke kaki kanan, namun belum kaki kiri. Handphone saya berbunyi. Saya hanya bilang, "Mohon maaf, saya tidak bisa kasih uang besar karena belum ke Jakarta." Orang itu berkata, "Ya Bib, tidak apa-apa, sama-sama Bib. Allah saja Maha Pengampun." Subhanallah. 7. Dahulu saya pernah join dengan menteri di Jakarta, kata keluarga dari sang Habib Soleh. Sekarang sudah menjadi mantan menteri. Dahulu mau tanda tangan sangat susah sekali. Kemudian Habib Hashim, yakni cucu Habib Soleh ini, membaca Yasin 41 kali. Kemudian beliau berangkat ke Jakarta. Begitu beliau berangkat ke Jakarta, beliau masuk ke kantornya, langsung diminta dan ditandatangani. Subhanallah. 8. Habib Soleh waktu itu terkena penyakit katarak. Akhirnya beliau pergi ke Jakarta diajak oleh para habaib. Di Jakarta beliau akan dioperasi. Namun subhanallah, setelah di rumah sakit Habib Soleh itu menghilang. Semua orang mencarinya. Setelah orang-orang itu pada keluar, tiba-tiba Habib Soleh muncul, ada di dalam kamarnya. Kemudian Habib Soleh berkata, Tenang, saya baru berziarah ke Habib Husain bin Abu Bakar." 9. Pernah sekali waktu ada 2 orang datang kepada Habib Soleh Tanggul. Begitu datang, orang tersebut diusir oleh sang Habib Soleh.
Kata Pak Abdurrahman yang sebagai pembantunya. Habib Soleh ini ditanya, "Habib, kenapa diusir?" "Habib, kasihan tamu tersebut datang dari jauh. Kamu tidak tahu dua orang itu adalah tukang sihir yang lagi dicari sama orang-orang. Sebentar lagi pun akan datang yang akan mencarinya," kata sang Habib Soleh. Benar, tidak lama kemudian mobil Haij komplit dengan senjatanya ingin mencari dua orang tersebut. Habib Soleh sayang karena tidak ingin pertumpahan darah ada pada tempatnya. 10. Pada suatu hari, ada seorang sarifah, yakni perempuan keturunan Nabi Muhammad SAW, datang ke rumah Habib Soleh Tanggul. Ia berkata, "Habib, saya sedih Habib, hidup saya sangat hancur." "Kenapa?" jawab Habib Soleh. "Saya mau diusir Bib, karena sudah terlambat membayar sewa." Habib Soleh berkata, "Duduk, duduk." Tidak lama datang orang dari Surabaya. Sebelumnya sudah datang minta doa kepada Habib Soleh Tanggul. Ia bawa duit 1 plastik. Setelah datang, lalu diserahkan uang itu kepada Habib Soleh Tanggul. Ia berkata, "Alhamdulillah Bib, doa yang Habib berikan kepada saya. Alhamdulillah, ini tanda terima kasih saya kepada Habib." Namun Habib Soleh tidak membawa masuk, bahkan tidak dibuka sedikit pun. Kemudian uang tersebut diberikan kepada sarifah tersebut. Akhirnya orang itu tadi marah kepada sang sarifah. "Sarifah, saya tidak memberikan kepada sarifah, saya ingin memberikan Habib Soleh," kata orang tersebut. Subhanallah, Habib Soleh dari dalam keluar seraya berkata, "Apa kamu bilang? Kalau kamu kasih saya tidak boleh ikut campur. Itu sudah milik saya, dan kalau kamu masih ikut campur, kamu ambil kembali." Orang itu kemudian meminta maaf. Setelah pulang, dibuka plastik tersebut, menjeritlah sang sarifah itu. Ia berkata, "Ya Habib Soleh, ini uang bukan untuk sewa, melainkan uang untuk beli rumah." 11. Pak Maisa Haji Abdullah yang takmir masjid betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau duduk hampir 30 tahun bersama sang Habib Soleh Tanggul. Beliau tidak mendapatkan gaji seperti umumnya seseorang. Habib Soleh pernah bilang kepada Pak Maisa, "Kalau kamu di masjid-masjid yang lain, kamu buka pintu kamu dapat 50 perak. Saat itu seperti 50.000 saat zaman sekarang. Tapi kalau engkau jaga masjid ini, aku akan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nanti kamu bersama saya di surga," ujar Habib Soleh. Lalu saudara Pak Maisa saat di Madinah, ia bercerita kepada cucu Habib Soleh. Kebetulan beliau yang mengurusi pemberangkatannya. Alhamdulillah, akhirnya ia bilang, "Bib, saya saat masuk bertemu dengan seorang yang tidak diketahui. Saya dipegang, saya dikasih duit. Di kotanya Rasulullah SAW itu. Saya dikasih duit saat itu di Raudhah. Orang-orang itu langsung datang kepada saya. Ia bilang, 'Jangan khawatir, Habib Soleh bisa datang. Habib Soleh bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggerakkan orang-orang yang ingin membantu sampean.' Dan cintanya Pak Maisa dengan Habib Soleh Tanggul sampai keluar wilayah atau karomah dari Pak Maisa. Suatu saat saya minta doa kepada Pak Maisa, kata cucu Habib Soleh tersebut. Istri saya sedang hamil, doakan supaya selamat. Insya Allah punya anak laki-laki Bib, kata Pak Maisa. Subhanallah, keluarlah Habib Ahmad. Itu berkatnya doa Pak Maisa. 12. Beliau berkata, Pak Maisa bercerita kepada saya, ada orang merokok di tangga masjid. Pak Maisa hanya menyampaikan mohon maaf.
Ini amanat dari sang Habib Soleh Tanggul. Tidak boleh orang merokok di masjid. Apa orang tadi bilang? Hai bodoh, kamu. Mohon maaf, saya cuma menyampaikan. Lalu apa yang terjadi? Berselang seminggu Pak Maesa menceritakan kepada cucu sang Habib Soleh bahwa beliau melihat jenazahnya orang itu digotong dan diantar ke kuburannya. Demikianlah kisah karomah-karomah dari sang Habib Soleh. Selengkapnya akan diceritakan pada video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.